Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang bagaimana sih peluang lolos SNBP ketika kita milih perguruan tinggi di luar wilayah. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN telah dihapuskan dan diganti menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP tahun 2023 memiliki beberapa kriteria penilaian, diantaranya adalah rata-rata nilai rapor dan juga portofolio atau sertifikat. Untuk rata-rata nilai rapor yang digunakan adalah seluruh mata pelajaran, sedangkan di SNMPTN tahun sebelumnya menggunakan 6 mata pelajaran penting per rumpunnya. Kemudian untuk portofolio itu bisa digunakan ketika kita mendaftar di jurusan seni ataupun olahraga. Nah, selain itu, ketika kita pengen mendaftar SNBP tahun 2023 ini ada ketentuan khususnya lagi. SNBP tahun 2023 ini membuka kesempatan untuk teman-teman yang udah lolos menjadi peserta SNBP bisa mendaftar di hanya 2 prodi saja. Maksimal 2 prodi saja. Dan ketika teman-teman daftar di 2 prodi ini, teman-teman dimaksimalin untuk memilih hanya 2 PTN saja. Ketika teman-teman memilih 2 PTN, minimal salah satu PTN harus berada di dalam wilayah atau di dalam provinsi SMA kalian. Contohnya, ketika teman-teman sekolah di suatu SMA atau sederajat yang ada di Kabupaten Semarang atau di Kota Semarang, otomatis perguruan tinggi negeri yang berada di dalam wilayah teman-teman adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Karena Semarang itu provinsinya Jawa Tengah. Contohnya ada Undip, UNES, dan lain-lain. Kemudian ketika teman-teman sekolah di Bandung, berarti teman-teman berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk Provinsi Jawa Barat, teman-teman bisa pilih di IPB, Unpad, dan lain-lain. Lalu kemudian, gimana sih peluangnya ketika kita milih di luar wilayah? Apakah sama, atau lebih besar, atau semakin kecil? Nah, sebelum itu aku pengen ngasih beberapa penjelasan berdasarkan pengalaman aku sendiri dan juga teman-teman aku yang udah lolos di SNMPTN tahun-tahun sebelumnya. Karena SNBP merupakan pergantian dari SNMPTN dengan sistem penilaian yang sedikit berbeda. Yang pertama, aku pengen ngasih penjelasan tentang pengalaman aku sendiri mengenai SNMPTN di dalam provinsi dan di luar provinsi. Nah, pada saat itu aku sekolahnya di salah satu sekolah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Otomatis yang berada di dalam wilayah adalah perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Mengenai pengalaman aku sendiri, aku telah lolos di SNMPTN tahun 2018 karena aku lulusan tahun 2018. Pada saat itu SNMPTN tahun 2018 kita boleh milih maksimal 3 prodi dan 2 PTN. Dan ketika kita milih 2 PTN, salah satunya minimal harus berada di dalam Provinsi Jawa Tengah. Karena aku berada di dalam Provinsi Jawa Tengah pada saat itu sekolahnya. Nah, pada saat itu aku memaksimalin peluang untuk SNMPTN. Jadi aku milih 3 prodi di saat SNMPTN tahun 2018. Yang pertama dan kedua aku milih PTN yang berada di Yogyakarta. Sedangkan untuk pilihan yang ketiga aku milih PTN yang berada di Semarang, yaitu Undip. Kemudian pada saat pengumuman SNMPTN aku dinyatakan lolos di pilihan yang terakhir, yaitu pilihan ketiga di Universitas Diponegoro. Kita lanjut ke pengalaman teman-teman aku. Nah, selanjutnya aku bakal nyeritain pengalaman teman-teman aku juga yang lolos di SNMPTN tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pengalaman teman aku yang sekolah di dalam provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Dan dia itu berbeda sekolah dengan aku. Lalu kemudian dia daftar SNMPTN tahun 2018 dan dia dinyatakan lolos di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Yang telah kita ketahui bahwa UGM itu berada di Yogyakarta, berarti otomatis dia lolos di luar provinsi atau luar wilayah. Aku kurang tahu dia milih di pilihan keberapa untuk di UGM-nya, namun yang jelas dia udah lolos di luar wilayah atau luar provinsi. Terus kemudian ada teman aku juga yang satu sekolah namun beda kelas dengan aku. Dia juga mendaftar di luar provinsi dan dia lolos di luar provinsi juga. Dia dinyatakan lolos di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Aku juga kurang tahu dia milihnya di pilihan keberapa, tapi dia lolos di luar provinsi. Terus kemudian ada teman aku juga yang satu sekolahan namun berbeda kelas juga dan berbeda angkatan juga. Dia dinyatakan lolos di Universitas Indonesia atau UI di Depok.
dan itu juga berada di luar provinsi. Kemudian setelah itu ada teman aku juga yang daftar di luar provinsi, yaitu di Jawa Timur. Nah, teman aku ini satu sekolah dan satu kelas dengan aku, berarti otomatis dia sekolahnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, dia daftarnya di Universitas Brawijaya dan dia dinyatakan lolos di sana. Oke guys, kita pindah dulu ke sini dan aku bakal lanjutin selanjutnya. Nah, jadi gimana kesimpulannya untuk mendaftar di luar wilayah atau luar provinsi? Apakah peluangnya lebih besar ataukah peluangnya lebih kecil atau seperti apa? Nah, sebelum itu aku pengen ngasih tahu ke kalian tentang satu hal penting lagi yang perlu teman-teman ketahui sebelum kita menyimpulkan topik pembahasan kali ini. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa pendaftaran SNMPTN tahun-tahun sebelumnya itu gak ada data yang menyebutkan secara pastinya atau secara detailnya dari websitenya langsung atau dari pusatnya langsung berapa sih jumlah pendaftar SNMPTN yang diterima di dalam provinsinya sendiri atau di luar provinsinya sendiri. Terus di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau pada zaman aku dulu saat keterima di statistika Universitas Diponegoro jalur SNMPTN tahun 2018, total yang keterima di SNMPTN Statistika Undip tahun 2018 sejumlah 46 orang. Dan teman-teman aku yang keterima di Statistika Undip tahun 2018 yang berada di dalam provinsi sekolahnya itu jumlahnya ada 38 orang, dan yang di luar wilayah ada sejumlah 8 orang, which is itu cuma sebesar 17,39% yang di luar wilayah yang keterima. Sedangkan persentase yang keterima di dalam wilayah adalah 82,61%. Nah, jadi persentasenya di sini lebih banyak yang di dalam provinsi ya yang keterima. Namun aku gak bisa nyimpulin secara pastinya apakah memang di seluruh jurusan itu persentasenya sama. Sekali lagi aku gak tahu secara pastinya berapa sih jumlah yang diterima atau persentase yang diterima di tiap jurusan di masing-masing perguruan tinggi. Apakah lebih besar yang di dalam provinsi ataukah sama saja atau seperti apa? Namun dari beberapa pengamatan yang telah aku lakukan di beberapa teman-teman aku yang di lain jurusan, itu memang lebih banyak yang berada di dalam provinsi yang diterima. Tapi aku nggak bisa menyimpulkan secara pasti itu karena sebabnya apa, karena aku juga nggak tahu dan di pusatnya juga nggak dikasih tahu data secara pastinya berapa jumlahnya yang mendaftar di dalam provinsi maupun di luar provinsi. Sehingga kalau semisal dari hasil pengamatanku tadi jumlah yang diterima di dalam provinsi itu lebih banyak, itu dikarenakan memang lebih banyak yang mendaftar di dalam provinsi ataukah sebaliknya atau seperti apa, aku juga kurang tahu. Jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kemungkinan memang yang di dalam provinsi itu memiliki peluang lebih besar lolosnya dibandingkan yang di luar provinsi untuk daftar PTN-nya. Itu hanya kemungkinan saja, karena sekali lagi nggak ada data secara pasti dari pusatnya langsung yang memberikan informasi bahwa yang diterima di dalam provinsi itu lebih banyak dibandingkan yang di luar provinsi dan juga pendaftarnya, sehingga aku nggak bisa nyimpulin secara pastinya apakah itu bisa mempengaruhi peluang ataukah tidak. Tapi yang jelas ketika kita pengen mendaftar SNBP maupun SNMPTN tahun-tahun sebelumnya, ketika kita pengen daftar lebih dari satu PTN, harus ada salah satu PTN yang berada di dalam provinsi sesuai dengan SMA ataupun sederajat yang kita tempati pada saat itu. Namun buat teman-teman yang pengen daftar SNBP di luar wilayah, teman-teman jangan takut, karena aku juga udah nunjukin beberapa fakta dari teman-teman aku bahwa mereka ada loh yang keterima di luar wilayah juga. So, semangat buat kalian yang daftar SNBP tahun 2023 ini. Semoga kalian diberikan kelancaran dan kemudahan serta kalian bisa lolos di jurusan dan juga PTN yang kalian inginkan. Nah oke, sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton dan semoga kalian suka. Maka dari itu jangan lupa buat klik like dan berikan komen jika kalian ingin bertanya ataupun berdiskusi tentang segala hal, ataupun lebih khususnya tentang SNBP ini. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, see you next video dan bye-bye.